Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Yesus sendiri, yaitu juru selamat itu sendiri. Dia mengingatkan kita kembali dalam setiap kebimbangan kita, dalam setiap masalah kehidupan kita, krisis-krisis yang datang dalam kehidupan kita. Baiklah, kita mau selalu berserah dan selalu meminta setiap petunjuk-petunjuk jalan keluar itu daripada Kristus sendiri. Karena di sini katakan dia adalah pemikul beban besar kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita tidak usah takut, kita berjalan sendiri, tetapi percayalah ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan itu, maka pertolongan itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, kita akan masuk dalam pembahasannya. Judul Pemberi Hukum yang Ilahi. Ayat inti kita terdapat dalam Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Dari ayat inti kita di sini katakan bahwa Tuhan ialah hakim kita dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perbuatan kita hari demi hari yang kita jalani. Baiklah, kita mau selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, karena tindakan kita tiap hari itu juga kita akan dihakimi setiap harinya dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Dan di sini dikatakan Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, ya. Seperti 10 hukum Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hukum itu kepada kita, Dia mau supaya kita melakukan setiap hukum yang Dia berikan kepada kita manusia, agar kita juga mempunyai suatu peraturan, suatu tata kehidupan dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita, ya. Tuhan ialah Raja kita, Dia menciptakan kita manusia serupa dan segambarnya, ya. Dan di sini Dia akan menyelamatkan kita dalam kesusahan kita, dalam krisis-krisis atau cobaan masalah kehidupan kita yang kita hadapi. Dia akan selalu menyelamatkan kita dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi, asalkan kita mau datang untuk meminta pertolongan itu daripada Kristus. Hari Tuhan yang disebut Yohanes adalah Sabat, hari di mana Yahweh berhenti setelah pekerjaan agung pencipta yang Dia berkati dan sucikan, karena Ia telah berhenti pada hari itu. Sabat disucikan Yohanes di Pulau Patmos, seperti ketika ia berada di antara orang banyak berkhotbah pada hari itu. Dengan dikelilingi oleh batu karang yang gersang dan tandus, Yohanes teringat akan gunung Horeb dan bagaimana Allah menyampaikan hukumnya kepada orang banyak di sana. Ia bersabda, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 8. Anak Allah berbicara kepada Musa dari puncak gunung. Allah menjadikan batu karang itu bait sucinya. Bait sucinya adalah bukit-bukit yang kekal. Baik, di sini kita diingatkan kembali bagaimana tentang hari Sabat, ya. Hari Sabat itu adalah hari perhentian bagi setiap umat manusia, bagi Allah dan malaikat-malaikatnya di surga, ya. Di sini dikatakan hari Tuhan yang disebut Yohanes adalah Sabat. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan darat dan laut, di hari ke-6 Dia berhenti. Dan ketika Dia menciptakan manusia, Dia mengatakan bahwa sungguh sangat-sangat sempurna dan serupa dengan gambarnya. Dan ketika pada hari Sabat Dia berhenti dan Dia menguduskan hari Sabat itu. Dan ketika kita juga menguduskan hari Sabat itu, bagaimana kita juga menghormati akan setiap penciptaannya. Kita mengingat kembali akan setiap kasih karunia Tuhan dan mengingat setiap kembali penciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Pemberi hukum yang ilahi itu turun ke atas bukit berbatu menyampaikan hukumnya yang didengar oleh orang banyak, agar mereka dapat terkesan oleh kebesaran dan petunjuk kuasa dan kemuliaannya yang menakutkan, sehingga takut untuk melanggar perintah-perintahnya. Allah menyampaikan hukumnya di tengah-tengah halilintar dan kilat seberkas awan di atas puncak gunung, dan suaranya bagaikan suara sangkakala yang berkumandang dengan nyaring. Hukum Yahweh tak terubahkan, dan loh batu kemana
mana hukum itu dituliskan adalah batu yang keras, menggambarkan hukum-hukum dan peraturan yang tak dapat diubah. Gunung Horeb menjadi tempat suci bagi semua orang yang mengasihi dan menghargai hukumnya. Dan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia pergi menghadap kepada Tuhan. Situlah Tuhan memberikan 10 perintah itu kepada dia, yaitu 2 loh batu yang Tuhan tulis menggunakan tangan Tuhan sendiri. Dan di situ terdapat tentang hari Sabat, hari kudus Tuhan, yaitu hari peristirahatan Tuhan dan peristirahatan setiap umat manusia untuk mengingat kembali akan setiap kasih Tuhan, mengingat kembali akan ciptaan Tuhan yang sangat mulia di muka bumi ini. Hukum-hukum dan peraturannya yang tak dapat diubahkan. Hukum atau 10 hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita tidak dapat ubahkan peraturan-peraturan itu, karena itu adalah abadi. Setiap 10 perintah atau hukum-hukum yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu sangat baik dalam kehidupan kita, karena buat kehidupan kita menjadi lebih tertib, ya, melakukan sesuatu yang lebih benar di hadapan Tuhan. Sementara Yohanes merenungkan pemandangan di atas Gunung Horeb, rohnya menguduskan hari ke-7 turun ke atasnya. Ia merenungkan dosa Adam yang melanggar hukum ilahi dan akibat menakutkan dari pelanggaran itu. Kasih Allah yang tak terhingga oleh memberikan anaknya menebus makhluk yang telah hilang tampaknya terlalu agung untuk dinyatakan melalui bahasa. Sementara ia menyampaikan dalam surat-surat kirimannya yang meminta jemaat dan dunia memperhatikannya. Hidup yang disucikan, halaman 69 dan 70. Semua yang menganggap Sabat sebagai tanda antara mereka dengan Tuhan akan mewakili prinsip-prinsip pemerintahannya. Mereka akan mempraktikkan hukum kerajaannya setiap hari. My Life Today, halaman 259. Sabat itu kita gunakan sebagai hari beribadah kita, hari peristirahatan kita, dan sebagai tanda, yaitu mengingat kembali akan kasih Tuhan dan mengingat hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita berhenti pada hari Sabat, hari ke-7 itu yang Tuhan telah kuduskan kepada kita, bagaimana kita mengingat kembali akan setiap kasih karunia, mengingat kembali setiap ciptaan-ciptaannya yang ada di dunia. Mereka akan mempraktikkan hukum kerajaannya setiap hari, ya. Semua hukum yang Tuhan berikan kepada kita juga kita akan lewati itu dengan sempurna. Walaupun kita sebagai manusia tidak sempurna, ya, tetapi biarlah kita meminta bantuan daripada Tuhan untuk melewati setiap masalah-masalah kehidupan kita. Dan ketika kita meminta Tuhan untuk membantu kita mempraktekkan setiap karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita dan juga mengikuti setiap aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita, situlah Tuhan akan membantu kita. Walaupun banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita, baiklah kita datang meminta setiap petunjuk-petunjuk, meminta setiap bantuan daripada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan membantu kita. Renungkan lebih dalam, pesan apakah yang Yesus kirimkan kepada saya setiap kali saya memelihara kekudusan hari Sabat? Di sini tanyakan lagi kepada diri kita masing-masing, pesan apakah yang Yesus kirimkan kepada saya setiap kali saya memelihara kekudusan hari Sabat? Ketika kita memelihara hari Sabat, ketika kita berhenti pada hari ke-7, disitulah kita akan mengingat kembali kan Tuhan menciptakan dunia ini dengan manusia, yang menciptakan manusia yang sangat istimewa bagi Dia. Baiklah kita mengingat akan setiap hukum-hukum Tuhan, dan biarlah kita mau melakukan setiap peraturan-peraturan yang ada yang Dia tuliskan kepada kita. Baiklah kita mau melakukan itu dalam kehidupan kita, dan walaupun itu tidak gampang, baiklah kita mau berusaha untuk melakukan setiap aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita, karena itu baik untuk kita. Dan ketika aturan-aturan yang kita lakukan, peraturan-peraturan yang Yesus berikan kepada kita, kita lakukan, maka hidup kita akan menjadi lebih tertib karena kita mengikuti setiap aturan-aturan yang ada yang Yesus berikan kepada kita masing-masing. Walaupun banyak sekali tantangan, walaupun setan bekerja keras untuk menjatuhkan kita atau menjauhkan kita daripada Kristus, tapi biarlah kita selalu meminta Tuhan untuk memegang tangan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Dan ketika masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan kita atau melewati setiap masalah-masalah yang kita hadapi, disitulah kita akan meminta bantuan daripada Kristus. Baiklah, Sabat ini juga boleh kita pelihara itu dalam masing-masing kehidupan kita. Dan baiklah, Sabat ini juga boleh mengingatkan kita kembali akan setiap kasih Tuhan, akan setiap ciptaan-ciptaannya yang mulia di dunia ini. Baik pemirsa, sampai berjumpa di pembahasan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.